wah ketinggalan kita gitu ya. Ya. Nah itu sudah dihindari dengan teach at the right level. Ya. Ya. Baik, ibu bapak guru, para pendidik di mana saja berada, ini sudah mulai masuk ke area yang agak teknis ya Pak Jo, tetapi ini prinsip ya, dan banyak sekali dikemukakan oleh bapak ibu guru. Selama ini kita membelajarkan di kelas itu ya Pak, kayak kejar-kejaran gitu Pak, apalagi di SD misalnya. Tema ini minggu ini, tema ini minggu ini, gitu kayaknya gitu. Kalau tidak, wah ketinggalan kita gitu ya. Nah itu sudah dihindari dengan teach at the right level. Terus sekarang ditambah range pengaturannya 1 tahun. Nah berarti kan guru longgar Pak, untuk melakukan pengelolaan menyesuaikan dengan kondisi anak. Berarti bisa diblok juga. Bisa diblok. Pokoknya pengaturannya diserahkan kepada guru. Berarti tidak ada ulangan bersama nih Pak ya. Nah, ini ulangan bersama biasanya kan disepakati. Oh, bersama ini ulangan soalnya bareng, soalnya sama. Ya. Nah, ini kan berarti kan kalau pembelajarannya berbeda-beda ya nggak ada. Bahkan mungkin ulangan semester pun berbeda-beda tergantung setiap sekolah. Bagaimana? Yang jadi persoalan itu kata ulangan. Ulangan itu ulang berarti hafal kan? Berarti proses pembelajaran kita menghafal kan? Dan sekarang bukan menghafal lagi, nggak perlu lagi ulang. Iya, memang kalau dari istilah itu kita bukan hanya pengetahuan ya, tapi kompetensi yang dikuasai anak. Kan kompetensi bukan ulangan. Bukan ulangan. Bukan. Betul. Bukan diulang-ulang. Tidak diulang-ulang. Betul. Kalau diulang itu hafal kan? Ini apa satu ibu kota kabupaten apa namanya Serang apa? Itu kan dihafal diulang-ulang. Ulangan. Nah, tapi kalau yang masuknya itu ujian, nah pertanyaannya, jika kita sudah melakukan pendekatan pembelajaran teach at the level, kemudian kita tahu persis perkembangan anak dari waktu ke waktu dan tahu kompetensi anak itu dari waktu ke waktu dan per individu anak. Pertanyaan saya, apa perlu diuji? Kan? Karena perlu diuji kan? Karena ujian itu sebetulnya diperlukan ketika untuk memastikan apakah anak mencapai kompetensi tertentu. Tapi kalau orang lain yang menguji untuk melihat proses pembelajaran yang berjalan atau tidak bisa? Itu sah-sah saja orang lain yang menguji. Nah, tapi yang jadi persoalannya kan ulangan umum bersama ini. Kenapa? Pencapaian kompetensi masing-masing sekolah itu sudah berbeda-beda. Nah, dari dulu sebetulnya jadi persoalan tuh ulangan umum bersama itu. Kenapa? Karena ulangan bersama itu ternyata bukan untuk membina sekolah, tapi untuk kepentingan lain. Nah, kan gitu yang jadi persoalan. Apa kepentingannya saya tidak perlu dibahas. Tapi yang penting lagi, ketika anak ulangan umum bersama itu apa? Kalau bukan untuk ditindaklanjuti pembinaan terhadap anak, guru atau sekolah. Nah, kalau hanya untuk memvonis anak, sekolah ini jelek, sekolah itu bagus, sekolah ini dan sebagainya, berarti kita zalim sebetulnya. Kenapa? Kita uji, kita tidak melakukan pembinaan apa-apa, kemudian kita uji, lalu kita cap dulu sekolah itu jelek dan sebagainya, anak jelek, anak tinggal kelas. Padahal kalau ujian sebenarnya itu adalah untuk memastikan anak itu untuk mendapatkan hak-hak pendidikannya yang sesungguhnya. Ketika diuji, dia nggak bisa perkalian, berarti si anak butuh pembimbingan kita tentang perkalian. Tindak lanjut itu yang lebih penting sebetulnya. Jadi bukan menvonis anak bodoh, pandai gitu ya. Jadi ujian itu untuk memastikan apakah anak sudah mencapai kompetensi atau belum. Artinya apakah anak sudah mendapatkan hak-hak pendidikan yang sebenarnya. Itu memastikan itu. Itu diperlukan ujian. Tapi sebetulnya tidak hanya ujian, bukan ujian satu-satunya caranya, bukan ulangan satu-satunya, banyak cara sebetulnya. Anak berkarya, anak itu kemudian kita checklist hari ini anak bisa apa, dan kalau sudah yakin bahwa itu ada di dalam diri anak, untuk apa lagi kita uji? Dan karena kita yakin, kalau kita yakin ya, kalau gurunya yakin. Kalau nggak yakin, sama dengan kita habis betulin sepeda motor kita di bengkel, remnya udah diperbaiki atau belum, kata orang bengkel coba diuji. Nah, diuji supaya apa? Yakin, memastikan bahwa itu betul udah benar. Nah, kalau udah benar ya sudah gitu kan. Kalau yakin ya udah nggak usah diuji gitu. Nah, ini semuanya kan ujian itu kan untuk memastikan sebetulnya apakah sesuatu itu berjalan sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, jadi meyakinkan diri kita sebetulnya. Jadi sebenarnya di sini tanggung jawab guru udah luar biasa nih Pak, karena dia harus memastikan anak tuh sampai kompetensi di mana. Dan setiap anak bisa berbeda.
Yang penting kita report anak Ya. ini sampai di sini, anak ini sampai di sini. Hari ini, minggu ini, anak si A sampai di sini. Si B sampai di sini. Oke. Si C sampai di sini. Oke. Nah, gitu. Oke, berarti ada satu problem nanti akan kita bahas berikutnya nih Pak. Yaitu soal, kalau gitu gimana kenaikan kelasnya? Kan? Gimana kenaikan kelasnya? Ya, coba kan ini kompetensinya belum, yang ini masih di bawah, yang ini sudah di atas. Apakah kita ini tidak naik? Padahal selama ini dengan kurikulum yang lama, kita memastikan semua anak harus naik, tidak boleh tinggal kelas, belajar tuntas dan lain sebagainya. Nah, ini tantangan baru lagi nih yang akan kita hadapi. Nah, itu, tapi jangan dulu. Kita coba bahas soal kenaikan kelas ini dalam perbincangan berikutnya. Baik, Ibu Bapak Guru, kita akan terus explore sampai di mana. Coba kita ingin mengetahui detailnya proses pembelajaran ini. Jangan khawatir kekurangan persoalan. Tunggu berikutnya.